Oke, teman-teman, kelihatan screen saya? Aman? Yes, yes. Oke ya, teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity ini punya sebuah tagline, yaitu adalah Share Network, Grow Network. Ya, artinya apa sih? Berbagi relasi, perbesar rezeki. Ya, nah kalau di luar sana ada slogan ya, Your network is your net worth. Artinya apa? Network Anda, jaringan Anda itu adalah aset Anda gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita berpikir hanya seperti itu, maka rasanya kayaknya egois ya. Kenapa? Karena hanya untuk diri sendiri. Padahal network kita itu juga bisa bermanfaat jika kita bagi-bagikan. Dan network kita juga nggak akan hilang kok dengan kita membagikannya kepada orang lain. Malah semakin bertambah. Contoh kayak hari ini kita berkolaborasi, network saya, network Coach Vena, network dari teman-teman, saling diundang, masukin ke dalam sini, dan kita belajar bersama, jadi saling mengenal orang-orang baru, membuka pintu rezeki baru, seperti itu. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, ya perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya, ada buku saya Digital Marketing in Action yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, dan buku kedua saya adalah Naked Sales. Ya. Terus saya juga ada ngeluarin e-book Ghost Kitchen dan game card Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce, di mana behavior kita dalam perdagangan commerce ya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita. Ya, kalau kita lihat situasi kita saat ini, ketika kita ingin belanja sesuatu, yang kita cari adalah referensi dari teman-teman. Ya, kita bertanya kepada teman di Facebook, ya kita bertanya teman di sosial media gitu ya, atau kalau di marketplace kita lihat review-nya, kita lihat bintangnya dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat demografi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ya jumlah penduduknya itu ada 272 juta, dengan pengguna internetnya itu ada 175 juta, dan pengguna sosial medianya itu ada sekitar 160 juta, dan pengguna smartphone-nya itu ada 330-an juta. Ya. Artinya apa? Kalau teman-teman nggak main di sosial media, maka teman-teman akan kehilangan potensi 160 juta market pengguna sosial media, ya. Dan juga kalau teman-teman nggak punya smartphone, yang nggak bisa menyasar smartphone dari masyarakat, maka teman-teman akan kehilangan potensial 330 user, ya, yang bisa teman-teman sasar dengan menggunakan digital seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat jumlah entrepreneur ideal di Indonesia, kalau di negara maju itu 14%, ya, sedangkan di Indonesia itu baru sekitar 3%. Dan inilah juga yang menjadi visi dari iCommunity, di mana kita juga ingin ya menambah, ya nggak usah banyak-banyak lah, nambah 0,5 aja kan juga udah lumayan ya, nambah 0,5 dari total populasi yang ada di Indonesia, itu juga udah lumayan tuh untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, terus bagaimana nih caranya kita menang ya menjadi entrepreneur di dalam social e-commerce era? Nah, teman-teman mau melakukan dengan cara berkompetisi, ya ada dua cara nih, ya. Mau melakukan dengan cara berkompetisi atau mau melakukan dengan cara kolaborasi, ya. Kalau kita berkompetisi, ya artinya kita sikut-sikutan nih, kita serang-serangan, kita hancur-hancuran gitu ya, banting-bantingan harga, itu kalau berkompetisi. Atau kita mau berkolaborasi, artinya ya kita bergandengan tangan, kita saling dukung, saling support, ya, saling kolaborasi, ya. Nah, kalau kita lihat ya di era digital pada masa pandemi saat ini, Anda mau jadi yang mana? Mau jadi yang kiri, ya, di mana yang kiri adalah ikan-ikan kecil yang tercecer, ya, dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan-ikan besar karena kita nggak ada persatuan. Atau teman-teman bergabung menjadi satu kekuatan, sehingga ikan besar pun takut dengan kita walaupun kita ikan-ikan kecil.
Ya. Nah, jadi pada saat ini teman-teman, bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil. Tetapi pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih baru calon pebisnis, atau pebisnis yang baru mulai, pemula, atau pebisnis yang berpengalaman? Di dalam komunitas ini semuanya terangkul, teman-teman. Ya, baik Anda baru mulai ataupun Anda sudah berpengalaman, kita semua berada di dalam satu komunitas. Nah, kalau saya lihat teman-teman, ini saya survei pada tahun 2020 kemarin, pada awal-awal pandemi, bulan Maret 2020. Saya survei kepada 100 orang para pelaku UMKM yang saya kenal, ya, saya dan teman-teman kenal. Nah, ternyata terdapat 3 tantangan dan 3 realitas ya pebisnis di masa pandemi. Apa saja? Tantangan yang pertama, kebanyakan dari mereka bilang, aduh nggak punya modal besar, ya. Nah, realitas sebenarnya teman-teman, ya itu bukan nggak punya modal besar, tetapi Anda hanya belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis Anda. Artinya apa? Kalau Anda ketemu sama orang bank yang bisa kasih Anda kur misalnya gitu, atau ketemu sama investor yang bisa kasih Anda modal, maka sebenarnya solve masalah untuk bisnis Anda, teman-teman. Ya. Nah, tantangan kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah bukannya nggak punya pengalaman gitu, tapi Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena di luar sana susah cari mentor, teman-teman. Ya, tetapi kalau di dalam sebuah komunitas, Anda bisa ketemu banyak mentor. Kayak hari ini kita belajar dari Coach Vena. Ya, besok minggu depan kita akan belajar dari Pak Galatia Chandra. Jadi banyak sekali orang-orang hebat yang mau berbagi dalam sebuah komunitas, teman-teman. Ya. Dan tantangan yang ketiga, nggak punya produk unggulan. Ya. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang-orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk Anda bisa berjualan produk unggulan. Ya. Nah, kayak di komunitas ini banyak sekali sudah terjadi deal-dealan bisnis. Ya. Deal-dealan bisnis juga saya nggak dikasih, teman-teman. Ya, artinya saya nggak dapat komisi. Ya, teman-teman sesama member anggota komunitas saling deal lah seperti itu. Ya, beberapa kejadian yang sudah terjadi, misalnya Bu Reni. Bu Reni itu adalah owner dari NCS Kurir gitu ya. Bu Reni memberikan akses menjadi agen NCS Kurir gratis. Ternyata ada yang ngambil. Nah, itu adalah keuntungan dalam berkomunitas seperti itu. Dan banyak sekali deal-deal yang lain. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 masalah tersebut, jangan lupa ya untuk mengikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan mendengarkan sebuah sharing session yang sangat menarik ya, di mana biasanya nih ya dari awal pertama ILC berdiri, kita selalu memotivasi orang untuk mencintai bisnisnya, untuk membesar bisnisnya ya. Tetapi coach yang satu ini kita mengambil tema adalah sudah saatnya untuk membenci bisnis Anda. Nah, loh, ya, kenapa tuh? Kenapa kita harus mulai membenci bisnis kita? Nah, kita ingin mendengarkan dari Coach Vena Wijaya. Kasih tepuk tangan, kasih reaction, kasih apapun ya yang Anda punya. Kasih bunyi-bunyi yang menarik. Ya, oleh. Silakan Coach Vena. Saya stop share dulu. Thank you. Ini kita bikin judul yang sebenarnya judul manipulation untuk mengundang teman-teman ke sini. Ya, ini salah satu dari ide Coach Juanda juga. Jadi, yes, banyak dari kita, siapa yang mengatakan bahwa kita mencintai bisnis? Ayo, kasih reaction ya, kasih angkat raise hand, kasih jempol, kasih chat. Ya, silakan teman-teman. Jadi kita yang mengatakan, oh, saya mencintai bisnis saya. Oke, sekarang saya tanya, apa artinya bisnis buat teman-teman? Sebelum kita menggali apa sih bisnis, tadi Coach Wanda udah mempresentasikan tentang bisnis. Apa itu bisnis? Ayo, silakan ditulis di kolom chat ya. Kita atau di mute juga boleh kok. Oh, gitu di ya? open kamera, open mic. Ya, silakan. Open mic atau apapun. So, apa artinya bisnis buat teman-teman? Silakan. Oh, passion. Lalu apa lagi? Apa artinya bisnis? Bisnis ya usaha, kreativitas, mencari uang, something you do. Oke. Ya, uang.
Oke, mencari uang. Urusan, bisnis adalah urusan. Oke. Ya. Menyambung hidup untuk lebih baik. Ketika teman-teman mengatakan tentang membangun aset, membangun kebutuhan, menciptakan kekayaan, saya cuma mau tanya sedikit. Ketika teman-teman mengatakan seperti itu, ganjil atau plong? Ganjil. Ya. Siapa yang menulis di atas itu merasa plong? Coach Juanda, ketika kita bilang kalau bisnis itu adalah cari uang, coba Coach Juanda ngerasain. Bisnis cari uang, ganjil atau plong? Bisnis cari uang. Bisnis Kalau saya sih mendapatkan uang. Ya, bisnis untuk mendapatkan yes, plong, fix. Cek, bukan dengan pikiran. Cari uang. Ya. Yes. Cek, bukan dengan pikiran. Karena kebanyakan dari pikiran, iya, tapi coba cek di dalamnya kita. So, seberapa banyak dari kita yang dari fungsinya kekurangan akan uang, saya menciptakan bisnis untuk mendapatkan uang. Akhirnya yang terjadi, ketika kita menciptakan dari kekurangan, kemudian menciptakan bisnis dan untuk mendapatkan uang, kita memberi tekanan pada diri kita. Oke ya, sekali lagi, karena basicnya nih ya, aku mau memberitahu ada dua basic yang kita biasa pakai, ada dua fungsi yang biasa kita pakai. Ibarat kalau kita mau bikin kue, berarti kan ada bahannya. Ya. Ya, nah sekarang kita bicara tentang bahan A. Bahan A adalah aku menciptakan bisnis untuk cari uang supaya kaya. Sebenarnya pikiran bawah sadar kita percaya bahwa kita nggak kaya, kita nggak punya uang. Kita menciptakan bisnis untuk mendapatkan uang. Dapat sesuatu di sini? Ya. Dan akhirnya kita memiliki tekanan untuk mendapatkan uang. Karena kita berdasarkan dari bahan A, aku kurang. Aku nggak punya uang. Dari energi kekurangan. Oke? Ya. Oke. Dari vibrasi kekurangan, dan aku menciptakan bisnis untuk mendapatkan uang. Ketika energinya itu berkekurangan, kira-kira ketika saya dekat dengan Coach Juanda untuk menjual sesuatu dengan energi yang seperti ini, Coach Juanda gimana? Saya menawarkan produk karena saya butuh uang Coach Juanda. Coach Juanda tertarik tidak? Oh, langsung pasang tembok. Yes. Itu yang kita katakan bahwa kita cinta sama bisnis kita, kita berjuang mati-matian, and then sebenarnya kamu membenci bisnismu. Kamu melakukan karena terpaksa, membutuhkan uang. Tanda kutip ya, terpaksa. You create bisnis terpaksa. Karena kamu membutuhkan uang. Di situ tidak ada energi yang bahagia sama sekali. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu sebenarnya membenci bisnismu? Karena kamu melakukan terpaksa. Saya harus menciptakan uang, kalau enggak, saya nggak bisa menafkahi anak saya. Saya menciptakan bisnis, kalau jika tidak, saya tidak bisa berbagi kepada karyawan, misalkan ya, untuk membayar gajinya mereka dan segala macam. So, di sini adalah semuanya didasarkan dari pertama adalah energi kita yang kekurangan, terus kita menciptakan bisnis, dan kita melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Itulah yang terjadi dengan competition. Karena saya kurang, saya harus mendapatkan lebih, dan itulah dimulainya competition dari energi kekurangan. Tadi Coach Juanda udah mengatakan bahwa banyak sekali dalam realita ini menggunakan energi competition. Ya, sekarang kita tahu basicnya adalah dari energi kekurangan. Ya, oke ya. Jadi ketika kita memiliki energi, saya kurang, saya nggak punya uang, saya kurang, saya menciptakan bisnis untuk supaya punya uang, kecenderungan kita akan menjadi serakah. Takut kekurangan akan uang, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Disitulah akhirnya banyak orang yang menerima getaran ini dan membenci bisnis. Saya nggak mau kayak itu. Kan itu bukan sejatinya kita. Seberapa banyak kita yang membenci bisnis? Because bisnis itu cuma menguntungkan kamu, bisnis itu cuma mengambil keuntungan. Seberapa banyak orang membenci? Kan kayak tadi, ketika saya dalam kekurangan, saya menjual sesuatu, langsung Coach Juanda langsung pasang tembok. Oh, you mau ngambil uang saya ya karena kamu kurang. Itu yang dirasakan sama orang-orang. Sampai sini ada pertanyaan, saya baru bahas tentang energi kekurangan.
Berarti boleh langsung tanya ya, Coach Vena ya? Ya, boleh langsung tanya, angkat tangan gitu ya. Jadi sebenarnya saya mengenal tour dari Access Consciousness gitu kan, foundernya itu Gary Douglas dan Dr. Dane, dan mereka tuh sangat amazing, luar biasa. Selama ini saya ngulik-nguliknya tuh cuma di pikiran, ternyata basicnya yang saya perlu menemukan adalah akarnya, yang dari saya, getaran saya gitu kan. Ketika getaran saya selalu dalam kekurangan, kecemasan, ketakutan, tidak bahagia, dan itu terdampak ke dalam bisnis itu sendiri. Jadi kamu mau melakukan A, B, C, D, kamu mau posting, mau segala macam, tidak ada energi yang menarik di sana. Karena semuanya adalah tekanan dan paksaan mengharuskan orang untuk membeli. Mau taruh di web, mau taruh di Facebook, mau taruh di Instagram, mau posting gede-gedean, mau iklan, energi kamu dari kekurangan. Energi kamu ingin mengambil uang orang. Dan uang orang begitu melihat, oh kamu mau ambil uang aku, no. Dan kita bilang strategi apa lagi ya? Oke ya. Ada Pak Tio langsung resen. Ya, Pak Tio. Saya pernah belajar dari TDW. Itu untuk bisnis sebenarnya kan untuk financial freedom sama time freedom. Tapi dengan adanya COVID ini, kita sekarang kan WFH, apalagi COVID yang bulan-bulan ini kan memang serius banget ya, karena udah lingkarannya semakin mengecil. Tetapi sometimes waktu kita punya dream dan kita mencapai dream itu sebenarnya tidak sama seperti yang kita bayangkan. Jadi pada saat kita WFH ternyata kita maunya nyantai, nggak usah ke kantor pagi-pagi, bisa kontrol dari rumah. Ternyata pada saat kita menjalani selama 2 minggu pun lama-lama juga jenuh. Ternyata time freedom yang kita maksud dengan adanya WFH kan juga tidak sama seperti yang kita bayangkan pada saat kita bekerja daily. Jadi yang benar energi yang bagaimana gitu, karena saya sudah merasa beberapa kali bahwa apa yang kita dream waktu kita capai, sometimes loh kok rasanya beda ya. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih Pak Theo. Ya, saya baru mau masuk ke yang kedua ya. Tadi kita berdasarkan dari energi kekurangan. Nah, sekarang saya mau memberi ilustrasi dari energi berkelimpahan. Ketika kita dari energi berkelimpahan dan bagaimana pandangan kita tentang bisnis. Karena setiap orang pasti point of view tentang bisnis itu berbeda. Coach Yuanda, point of view kamu tentang bisnis apa? Berkreasi. Pak Theo, point of view tentang bisnis apa? Kan tiap orang berbeda. Ini satu contoh ya. Saya mau tanya, Pak Theo tentang bisnis apa? Beban. Yang langsung muncul, bukan realita Pak. Bukan Bapak pikirkan secara logika. Kita perlu sejujur-jujurnya mengerti. Buat aku bisnis itu apa sih? Beban, tanggung jawab. Ketika didasari dari itu, ketika kita bisa melihat, oh wow, saya memiliki sudut pandang kalau bisnis itu ternyata beban. Bisnis itu ternyata tanggung jawab. Bisnis itu ternyata rumit. Nah, itu yang saya mau gali dari teman-teman. Ketika kita memiliki yang sangat lembut sekali di dalam, bukan di logika, tapi di dalam belief kita, itu yang tercipta. Jadi, bahasa pertama dari universe itu adalah energi. Kemana ketika energi kita itu bergetar, universe itu menciptakan. Universe berkontribut untuk mewujudkan itu terjadi. Jadi bukan berdasarkan pikiran. Ketika Bapak bilang, enggak, bisnis itu menyenangkan, tapi dalam hatinya Bapak, aduh kok beban banget ya, ini kok tim nggak jalan ya. Getaran itu Pak yang diterima sama universe, bukan kata-kata. Oke? Nah, itulah yang dimana nggak selaras antara pikiran dengan perasaan atau getaran di sini. Itu yang dibilang tidak selaras. Ketika Bapak semakin mengafirmasi bisnis itu mudah, tapi di sini Bapak, no, enggak, ini beban, ini anak kok belum capai target, kok belum dapat. Semakin bergetar di sini semakin besar, universe dengarnya di sini. Oke? Jadi ketika afirmasi kita nggak selaras, makin besar di sini dan itu makin tercipta. Bapak perlu jujur di sini. Oh, saya memiliki getaran di mana saya merasa terbebanin. Kayak tadi Bapak bilang, oh karena COVID saya merasa terbebanin. Pertanyaan saya, siapa yang memiliki sudut pandang ini? Karena COVID, bisnis jadi tidak jalan. Realita orang kan? Apakah Bapak mau mengikuti realita orang atau Bapak menciptakan realita yang berbeda?
Oke. Di Access ada satu tools yang sangat menarik, dan ini adalah suatu berita yang bagus buat teman-teman. 99,99% pikiran, perasaan, emosi itu adalah milik orang lain. Kita hanya perceiving, kita hanya menerima, kayak Bapak buka WiFi gitu kan, and then semua masuk data-data siapa yang memiliki internet ya. Nah, demikian juga kita tuh sangat, istilahnya kalau bahasa kita tuh peka ya. Sebenarnya kita perceiving semua data, semua informasi dari sekeliling kita. Dan mungkin tanpa sadar, oke, so saya tanya sama Pak Theo, boleh? Sama Pak Juanda dan juga teman-teman di sini? Boleh. Oke. Oke. So semua rasa takut, rasa khawatir ini, apakah punya orang lain? Iya atau tidak? Yang langsung pop muncul. Apakah Bapak perceiving punya banyak orang? Punya apa? Punya orang lain, bukan punya Bapak. Kekhawatiran mungkin dari kita juga ya, Bu? Ya, dari kita ada, tapi apakah Bapak perceiving juga dari orang lain yang memiliki punya rasa takut dan khawatir? Ya. Ya, oke. Pertanyaan saya, Bapak perceiving itu sedikit, banyak, atau banyak sekali energinya? Energi kekhawatiran. Sedikit, banyak, atau banyak sekali? Ya, pop langsung. Banyak. Banyak. Dan bahkan banyak sekali. Nah, itulah kita sangat luar biasa. Kita bisa perceiving energi orang lain, Pak. Ketakutan, pemikiran orang lain. Dan kita pikir, kalau kita nggak sadar, kita nggak present, kita pikir itu punya kita. Dan kita kunci, dan kita jadikan jalanan kehidupan kita. Kita yang menciptakan berdasarkan realita orang lain. Itu yang dimaksud dengan kita masuk ke dalam universe-nya orang lain, ke dalam dunianya orang lain, ketakutannya orang lain, kekhawatirannya orang lain, dan kita bawa itu yang sangat subtle, yang sangat lembut. Dan kemudian kita menjalankan bisnis berdasarkan itu. Bukan dari yang saya pelajari seperti dari The Secret itu, Bu. Bukannya kita yang memancarkan energi keluar dengan pikiran kita. Yes, kita memancarkan. Bapak menangkap dan Bapak memancarkan. Bapak perceiving ketakutan, dan ketika Bapak berjalan dengan rasa takut yang punya orang lain dan Bapak pikir punya Bapak, Bapak memancarkan itu ke universe, dan universe itu yang berkontribut. Oleh sebabnya present itu adalah benar-benar menyadarin apakah rasa takut ini punya saya atau punya orang lain yang saya perceive. Ketika saya perceiving orang lain, dan apakah saya bergetar dari itu? Kan itu sangat cepat sekali, Pak, 24 hour. Dia nggak berhenti. Tubuh kita tidak stop untuk menerima informasi. Tubuh kita tidak stop untuk menerima informasi. Jika kita tidak present, kita pikir itu punya kita. Dan akhirnya, dengan energi itu, kita menciptakan realita kita untuk sama. Dapat sesuatu, Pak? Yes, ya. Jadi, berapa banyak orang yang membenci bisnisnya karena nggak jalan, nggak sesuai target, dan menyalahkan corona, menyalahkan pemerintah. Seberapa banyak blame, seberapa banyak menyalahkan dirinya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan corona, menyalahkan karyawannya, menyalahkan atasannya, ya. So, ini adalah energi dari ketakutan, energi dari kekurangan yang tercipta, dan energi yang saya tidak menyalahkan gitu kan ya, karena kita tidak dididik untuk bisa mengenalin bagaimana kita bersyukur. Kita hanya terdidik untuk mengambil. Oke, misalkan kalau saya kerja sama Bapak kasih saya gaji, and then ya, saya memberikan pekerjaan saya kepada Bapak dan saya mengambil gaji Bapak. Di situ adalah, ini energinya adalah saya gifting dan saya taking. Saya memberi dan saya mengambil. Saya mengambil gaji saya mengambil hak saya. Dan energinya putus, Pak, di sana. Dan seberapa banyak kita juga melakukan itu sama bisnis. Ini barang, saya jual, gitu kan? Ini barang, saya jual, saya terima uang. Oke. Dan yang saya sharingkan adalah kita tidak pernah ada rasa gratitude di situ. Kita tidak pernah ada rasa syukur, ya. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua. Yang kedua itu, yang pertama kan tadi dari kekurangan ya, teman-teman ya. Tadi ada yang rasain tiba-tiba hilang. Tadi siapa ya? Ada beberapa pertanyaan juga kalau mau dibahas di kolom chat. Iya, iya. Pak Uki tadi, Pak Uki. Silakan Pak Uki. Ya, Pak Uki. Sorry, sebelum saya bahas yang kedua. Ya, terima kasih. Ya, Pak Uki boleh videonya mungkin, biar saya ngelihat wajah ganteng Bapak.
Alhamdulillah. Bentar. Ya. Ya. Sorry, lagi bewokan nih. Ya. Oke, ada dua hal yang mau ditanya, Coach. Pertama, mengenai tadi saya setuju ya, getaran negatif itu akan otomatis kita akan menerima getaran negatif juga. Ya. Tapi kalau kita ngelihat beberapa orang-orang sukses, itu mereka justru diawali dengan kesusahan yang membuat mereka persisten, akhirnya mereka bisa sukses. Sementara malahan banyak anak-anak mereka yang tidak sukses karena tidak susah, tidak terpaksa dan tidak lain-lainnya. Itu pertanyaan saya pertama. Nah, yang kedua, saya juga setuju Coach bilang istilahnya kadang-kadang kita harus jujur dengan hati kita gitu kan. Tapi di satu sisi kita susah banget gitu. Misalnya kita bilang istilahnya, wah kita harus rajin, kita harus tetap maju. Tapi di hati ini kayaknya kok berat sekali, capek sekali dan sebagainya gitu. Nah, incantation-nya itu biar supaya antara mulut sama hati selaras itu seperti apa gitu. Itu aja Coach. Makasih Coach. Thank you. Ya, ini masuk langsung tema yang kedua. Oke. Yang tadi kan Bapak bilang banyak orang yang kita lihat mereka pahit dulu baru bisa sukses gitu ya. Ya, memang di luar sana ada gitu ya. Saya nggak bilang di sana nggak ada. Tapi this is sama-sama energi, Pak. Energinya sama. Karena ketika saya belajar di Akses itu tidak ada energi negatif dan positif. Cuman energi ini destruction atau creation. Energinya itu menciptakan atau menghancurkan. Ya, jadi setiap orang akan bisa ngecek pada diri sendiri. Kalau saya menggunakan kemarahan, 5 tahun kemudian apa yang saya ciptakan buat bisnis saya dan buat kehidupan saya. Oke, dan sekarang saya masuk dalam yang kedua, gitu kan? Tadi kan kita dari energi kekurangan, kepahitan, ingin membuktikan segala macam ya. Dan kemudian yang kedua, saya mengajak untuk teman-teman juga melihat ya energi yang berbeda. Kedua, dari energi berkelimpahan. Kita bisa belajar dari alam. Pohon itu berkelimpahan, tanpa kita kasih pupuk, tanpa kita kasih air, dia selalu bertumbuh, gitu kan? Buahnya kita bisa ambil, kita mau bayar atau enggak, mereka tidak ada rasa kekurangan, mereka tidak perlu berkompetisi dengan pohon yang lain, gitu ya? Oke, ya. Dan dari energi berkelimpahan ini, ketika kita berfungsi dari energetically berkelimpahan dan abundance dan rasa syukur, disitulah adalah gifting and receiving, bukan gifting dan taking. Ya, contohnya ketika pohon bertumbuh, kemudian ada buahnya Bapak ambil, Bapak makan. Rasanya enak. Ketika rasanya enak, apa yang ada? Bersyukur atau tidak? Grateful, syukur. Langsung bersyukur ya. Ketika kita di taman atau kita di hutan melihat alam, terus kita sudah melakukan apa? Rasa syukur, terima kasih. Yes. Thankful. Yes. Ya, alam memberikan dulu. Alam memberikan dan kita menerima dan kemudian kita kembali lagi ke alam dengan rasa syukur. Nah, inilah yang diajarkan sama alam tentang gifting and receiving. Oke, jadi banyak sekali mungkin karyawan yang cuma ngambil gaji, oh thank you, yang penting gue udah kerja selesai. Oke. Saya hanya mau ngajak bagaimana jika kita bisa melihat, wow, thank you ya, perusahaan ini memberikan pada saya. Yeah. Seberapapun gajinya, seberapapun nilai uangnya. Jika ada 10 karyawan yang melakukan dengan energi seperti itu, bisnisnya berkembang nggak? Mostly berkembang, ya. Ya, seberapa banyak karyawan yang bilang, aduh, dipotong, lagi corona, COVID, nggak kerja, dipotong. Dia menghancurkan bisnis itu atau tidak? Ya, dirinya sendiri juga. Ya, setuju ya. Nah, saya cuma mengajak yang mana yang lebih like untuk Bapak. Dan sebagai pebisnis, misalkan teman-teman memiliki bisnis, bagaimana teman-teman bisa melihat bisnis? Hey, bisnis, thank you. Kamu sudah menghidupin saya sampai sekian lama. Walaupun kita ada COVID, saya tetap berterima kasih. Kamu masih bisa survive? Bukan hanya survive. Oke, seberapa banyak kita yang menggunakan energi hanya survive? Survive artinya apa? Cuman kembang kempis, Pak. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan energi yang generate? Saya mengajak bisnis Bapak menggunakan energi yang untuk selalu create, generate. Dia bukan survive. Oke? Ya. Oke. Nah, jadi mana yang asik buat Bapak?
Apakah mesti kerja keras dengan kepahitan atau dari energi dulu yang berkelimpahan? Sehingga dari energi berkelimpahan Bapak bisa dengan kemudahan dalam bisnis. Kemudahan. Saya nggak suruh untuk kerja keras, tapi berkemudahan. Kenapa? Karena saya bekerja sama dengan universe, bekerja sama dengan alam. Saya bekerja sama misalkan dengan web. Saya bertanya, hey bisnis, apa kabarnya? Apa yang kamu butuhkan dari saya hari ini bisnis? Saya berkomunikasi dengan bisnis saya. Ketika saya berkomunikasi, saya mendapatkan suatu pop. Oh, bisnis saya mau kolaborasi dengan A. Oh, oke. Dengan dari bahagia, kamu kontak si A. Berkemudahan atau kerja keras? Berkemudahan. Ya, oke ya. And then kemudian saya tanya, hey bisnis, kamu mau ditaruh di mana kalau untuk di web? Kamu mau dipasarkan di mana? Tiba-tiba, oh muncul Instagram. Oke, apakah ini sudah waktunya? No, oke. Minggu depan tanya lagi, apakah sudah waktunya? Atau bulan depan tanya lagi, apakah sudah waktunya? Sudah, oke. Universe create. Ketika kita mempunyai bisnis, kita biasanya cenderung hanya kita yang memikirkan bisnis. Tapi di sini adalah kita bekerja sama dengan bisnis itu sendiri, karena bisnis itu adalah energi yang bertumbuh, Pak. Ketika kita bilang, ini energinya, aduh bisnisnya nggak jalan, nggak apa, kita kan lagi memberikan kontribut kepada bisnis itu untuk mati. Dan seberapa banyak kita hanya menciptakan bisnis untuk, oke, 60, 70 mungkin saya sudah pensiun. Dan bisnis itu juga akan mati seperti usia kita. Dan bagaimana jika kita menciptakan bisnis untuk 500 tahun ke depan? This is the energy yang contribute. Ini energi yang terus bertumbuh. Kita hidup bukan untuk sekarang, kita melakukan bisnis bukan untuk sekarang, bukan sampai kita pensiun dan tua. No, bagaimana jika kamu tanya, hey bisnis, mau nggak kamu hidup 500 tahun? Kira-kira kalau 500 tahun, saya perlu menambahkan apa, mengkreat apa, menambahin orang siapa yang untuk bisa berkembang 500 tahun kemudian. Yang dimana 500 tahun tetap masih bisa berkembang dan berkontribusi sama planet ini. Dan bagaimana saya bisa bersyukur atas bisnis ini? Oke, saya cuma memberikan A atau B dan kembali lagi kepada kita semua. Ya, boleh nambah satu lagi nggak? Saya setuju, Coach bilang kan ada istilah itu you ask and you shall receive gitu. Nah, permasalahannya kita tidak terbiasa dengan itu. Yang kedua, ketika kita terbiasa, kita ask wrong question gitu, sehingga receive-nya differently gitu. Betul Pak. Jadi pertama tadi dari abundance, sehingga bisnis buat kita adalah joy. Ya. Bisnis bukan tentang mengambil keuntungan, tapi bagaimana kita, bisnis is so joy. It's like kita lagi bermain dengan simfoni dari universe. Ya kan? Bisnisnya ngomong. Kalau saya sih biasa tanya sama bisnis, hey bisnis, kamu mau ditambahin lagi nggak? Oh ya mau. Dan misalkan kita punya satu restoran, hey bisnis, kamu mau ditambahin nggak? Oh iya mau. And then tiba-tiba muncul, kita ketemu, ngobrol, ngopi, tiba-tiba muncul, oh satu menu nih. Oke, saat ini oke nggak? Oke. Jadi saya ngomong dengan bisnis dengan timing. Oke, oh ya, mau dipromosi di mana? Oh di sini. Jadi saya ngajak ngobrol bisnisnya. Saya nggak menggunakan pikiran, tapi saya ask ke dari energi bisnis itu sendiri. And then kemudian saya tanya, hey bisnis, kamu mau dikurangin nggak? Oh ya, dikurangin. Yang mana dikurangin? Apa yang saya perlu tambahkan, apa yang saya perlu kurangin, itu dari bisnisnya. Nah, kita juga mesti selaras dong, bisnisnya berkembang, kita enggak. Oke, sekarang ini tanya sama diri saya, hey Vena, apa yang kamu perlu tambahkan dalam diri kamu untuk kamu bisa berkontribusi pada bisnis itu? Bisa skill, bisa ilmu, gitu kan, buku, masuk mentor, atau apapun yang saya bisa tambahkan diri saya untuk berkontribusi pada bisnis. Jadi ada dua, Pak. Bisnis ke Bapak, Bapak ke bisnis. Oke, yang pertama. Yang kedua, kemudian antara kita dengan karyawan. Hey, apa yang saya bisa kontribusikan kepada karyawan? Kebanyakan dari kita kan menuntut, hey karyawan kamu harus melakukan ini. Oke? Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi sama karyawan? Gitu kan? And then ask, hey, apa yang saya bisa kontribusikan kepada tim saya untuk bisa bertumbuh? Dan apa yang saya bisa terima dari karyawan saya yang selama ini saya tidak mendengar? Kebanyakan dari kita kan kita kasih tugas A, berarti kita hanya terima dari A. Hey, bisa jadi karyawan kita punya sesuatu yang lebih hebat dibanding tugasnya. Dan ketika kita tanya, hey, apa yang selama ini saya tidak bersedia menerima dari karyawan saya, ketika saya bisa menerima akan menghebatkan bisnis saya. Bisa jadi ide, bisa jadi segala macam. Oke, dan itu adalah dengan kemudahan, bukan dengan kerja keras menurut saya. It's like doing your hobby ya. Jadi not feeling
depressed or obligated. Ya, seberapa Thank you. banyak dia merasa beban karena dia Ya. melakukan semuanya sendiri. Ya. Ya, ke tim, ke orang, kemana, dia hanya melakukan dari sudut pandang dia dan sendiri gitu kan, ini Ya. semuanya dipikirin sendiri. Tapi kalau dia kerjasama dengan semuanya, wow, ya, dan kamu bakal amazing bagaimana tuh sebenarnya universe tuh sayang sama kita dan baik sama kita. Oke, dan tadi saya bilang, bisnis is sesuatu yang fun, bisnis is sesuatu yang joy, yes. Dan jika kamu mau berkolaborasi dengan energi dari bisnis itu, terus dengan karyawan, terus dengan segala macam, dan kita tidak membeli realita ini, yang dimana orang bilang, oh susah, and then kamu create your reality tentang bisnis. Hanya menyadarin, tahu, oh ya, Mada, bisnis saya mau apa, mau kemana, dan seperti apa, ask bisnisnya. Oke, thank you coach. Very inspiring. Yes, thank you. Dan kita menggunakan energi like thank you kepada bisnis karena dia sudah berapa lama kita ada di dalam bisnis. Bisnis itu sudah menghidupi berapa banyak. Oke? Dan ketika semua owner ataupun semua karyawan bisa merasakan, menerima kontribusi dari bisnis itu, wow. Ketika teman-teman bisa merasakan seperti kita melihat pohon kan, kita ngambil buahnya, atau kita cuman di hutan, and then cuman kita wow gitu kan, ketika kita dekat lautan kita cuma lihat wow gitu kan, maksudnya wow thank you ya, itu pun nggak ada pemaksaan, ketika kita langsung bersyukur nggak ada pemaksaan. Dan bagaimana jika semua seperti itu, energinya tuh besar Pak, karena semuanya collaborate. Daripada lagi pandemik ini kita menyalahkan bisnis, menyalahkan tim, ya kan? Ya benar. Dan kita menggunakan strategi semuanya, sebenarnya ketika kita sudah tadi tanpa sadar kita kan membenci bisnis kita untuk tidak bertumbuh karena semuanya tidak bahagia dalam bisnis. Sesuai di judul kan Coach Yuanda? Ya, pokoknya kita having fun aja terus. Ya, gitu ya. Nah, ketika kita fun dalam bisnis, ngobrol dengan bisnis, kemudian melakukan. Jadi yang pertama adalah kita kenalin dulu energi kita ajak ngobrol bisnisnya, kita melakukan. Jadi bukan cuma duduk, diam, pejamin mata, and then datang. No, kan tadi, apa yang perlu saya tambahkan dalam diri saya untuk membuat bisnis saya berkembang? Kamu mungkin bisa ikut kelas, mungkin ketemu sama Coach Yuanda, posting di mana, gitu kan? Tapi ask first, tanya dulu. Ask, you receive. Kayak tadi Bapak Supri bilang kan, thank you. Mintalah maka kamu akan diberi. Orang kebanyakan mintanya uang kan Pak? Iya. Tapi kalau kita mintanya, apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya bisa tambahkan dalam hidup saya? Universe kasih tahu, tambahin ini, bisnis kamu berkembang. Kemudian, apa yang saya bisa tambahkan, apa yang saya bisa kontribusikan kepada tim saya, muncul ide. Apa yang saya bisa tambahkan ke dalam bisnis saya, muncul ide. Itulah yang dimana ask, receive. Kayak saya selalu bertanya, bagaimana saya bisa mengenalkan akses ke dunia, ke Indonesia, kemana-mana gitu kan, di dunia udah ada, gitu kan, gimana Indonesia bisa berkembang. Ketemulah Coach Yuanda, ketemulah A, ketemu B. Iya. Ini juga nggak kepikir kan Coach Yuanda ya, waktu itu cuma tiba-tiba, gitu kan, karena lucu-lucuan seru ya. Langsung ya. Iya, langsung gitu kan, Coach Yuanda langsung culik saya gitu. Dan saya nggak perlu sampai ngotot-ngotot ngejarin atau apa, but ketika sudah waktunya dan ketika orang-orang datang berkontribut, itu energinya benar-benar expand. Saat itu orang udah siap. Gitu. Dan niatnya Coach Yuanda itu kan diterima sama teman-teman di sini, sehingga teman-teman sini semua juga berkontribusi karena teman-teman, hey, ada apa ya? Apa yang mungkin berbeda ya? Dari situlah masuk kan ke dalam vibrasi sini semua ya, Coach Yuanda. Ya, ada minta diculik juga. Ada yang minta diculik. Doa ini besar, ini sayang-sayang. Jadi bisnis itu seperti anak. Iya, benar. Apakah kamu, bisnis itu kalau diomel-omelin terus, kira-kira bisnis itu mau nggak sama kita? Dia mau nggak berkembang? Dia bilang, aduh bisnis nggak jalan, aduh nggak sesuai target. Coba kalau digituin terus. Kalau kita digituin terus, kita mau nggak kerja di sana? Anggap aja kita bisnis. Bisnis memiliki energi juga kan, sama seperti kayak air, kita kayak teman-teman kalau dengar Masaru Emoto gitu ya, ketika kita menjat satu pohon, pohonnya mati gitu kan, kalau kita menjat jelek gitu ya. Dan ketika sama bisnis seperti anak kecil, perlu dirawat. Kan kalau anak kecil kita tanya, hey kamu mau apa? Mau popok kah? Ya kan?
Apakah mau susu, gitu kan? Saya perlu menjadi apa? Oh, saya perlu mandi dulu, saya makan sehat dulu, sehingga saya punya ASI, saya bisa kasih anak saya. Itu kan gifting and receiving. Memberi dan menerima. Tapi dari energi berkelimpahan, dari energi kasih sayang. Ya, dari energi joy. Gitu ya. Oke, jadi bukan dari energi kekurangan. Aduh, saya mesti ngelakuin apa sama bisnis saya? Saya udah melakukan ini masih belum juga. Saya udah melakukan gini belum juga. Tim saya juga belum jalan. Apa yang akan tercipta kalau kita menggunakan energi itu? Iya. Vena, ini ada pertanyaan nih dari Bu Rosiana nih. Ya. Yes. Bagaimana kita tahu belief kita yang paling dalam? Waduh. Ikutin aja kelasnya, banyak banget, nanti dikasih toolsnya dan bagaimana melepaskannya gitu ya, karena itu sangat subtle sekali. Jadi tanpa sadar ya Coach Wanda, kita tuh belajar itu dari kecil gitu. Kita belajar dari kecil, misalkan ketika orang tua kita nggak suka dalam bisnis, mereka sukanya bekerja karena bisnis itu adalah sulit gitu kan, kayak Coach Wanda bilang nggak punya pengalaman, nggak punya modal. Nah, belief itu tanpa sadar kan tidak terucap ataupun terucap, itu kita simpan di dalam tubuh kita dan akhirnya menjadi belief-nya kita. Gitu ya. Nah, ketika itu sudah menjadi belief kita pakai logika, enggak ini, tapi ini sudah masuk loh jadi belief-nya kita, gitu kan. Nah, di akses itu membuat kita melepaskan energi ini, karena ini energi bukan punya kita. Gitu ya. Jadi diajarkan tekniknya untuk melepaskan energi yang sudah stuck. Karena energi itu udah keburu stuck. Dan kita sudah simpan itu cukup lama. Mungkin kita nggak sadarin. Makanya saya bilang itu terlalu subtle, terlalu lembut. Nggak terdetek sama kita. Oke, nah di sini adalah tugas kita untuk menggali, untuk supaya benar-benar jujur untuk bisa melihat this is the energy, bukan sesuatu yang salah. Saya nggak bilang ini sesuatu yang salah yang harus dibinasakan atau whatever gitu kan, enggak. Cuma dirangkul. Oh, oke. Saya pernah memiliki point of view ini, sudut pandang ini, emosi perasaan ini, pemikiran ini, oke. Sekarang saya bisa memilih yang lain. Dan saya move on gitu ya. Iya. Tapi tidak dari judgment gitu loh. Oh, ini harus dibersihin gitu kan, banyak kita. Oh, ini negatif, ini harus dibersihin. No. Justru semakin kita this is negatif harus dibersihin, kita semakin intens terhadap energi ini. Membuat ini semakin solid. Gitu ya. Jadi cuma dikenalin, diakuin sehingga energinya itu tidak menjadi solid. Kita menggunakan clearing, melepaskan ini tapi bukan dari intensitas bahwa this is strong but wow, oke, ini aja apa adanya, cuma seperti itu tanpa ada judgment, dan kita bisa menggunakan sesuatu yang berbeda. Kita natural alaminya itu berkelimpahan, Coach Wanda. Anak kecil itu kan tidak marah kan, ketika kita masih kecil, Coach Wanda kasih anak kecil makanan, dia pasti berbagi sama temannya, ya atau tidak? Ya. Ya, ya kan? Alaminya kita, jadi this naturalnya kita kok. Kita berkelimpahan. Bahkan dia nggak makan sendiri, begitu dia makan, ataupun ketika dia makan dia enak gitu, tapi dia akan memberikan. Nah, dia belajar untuk supaya competition dan segala macam kan dari lingkungan, secara tidak sadar, gitu ya. Dia malah metik terus sama maminya, mami beliin lagi buat teman-teman. Ya, jadi usia berapa kita mulai mengenal bahwa hidup itu sulit, hidup itu kekurangan. Sehingga ketika ini punya saya nggak akan dapat lagi, jadi nggak boleh kasih teman. Bahkan kita sangat kecil sekali usianya untuk belajar tentang hal itu. Dan mungkin itu kita belajar dari lingkungan kita. Kita nggak sadarin, dan itu sangat subtle, sangat terlalu lembut di dalam. Oke. Thank you Pak Budi. Pak Budi juga, Pak Budi Pranata ini salah satu founder untuk di BM, dan saya ketemu sama Coach Wanda di BM. Itu tahun berapa ya Coach Wanda? 2015. 2015 ya. Oke, ya. Halo Pak Budi. Halo, keren ilmunya keren. Thank you Pak Budi juga keren, thanks Pak Budi. Energinya positif. Iya, thank you. Oke, ada pertanyaan atau mungkin Pak Budi mau nambahkan? Sudah cukup. Ini juga Pak Budi Pranata juga orang yang sangat hebat ya, networknya banyak di mana-mana, dan
selalu positif ya, mau bagaimanapun juga pokoknya pikirannya selalu positif. Ya. Iya, iya. Pikiran positif menarik hal-hal positif ya. 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 Karena orang hanya mau deket-deket sama orang yang bahagia, yang seneng gitu. Kalau orang susah pasti pada jauh deh. Iya. Ya, uang datang kepada orang yang lagi happy, yang bahagia. Ya kan? Sama kayak kita kan. Kita kalau mau ngopi sama orang, kita pasti yang lagi happy. Betul. Ya, Betul. yang lagi, ya, jadi peluang-peluang juga datang karena kita happy, gitu ya, Betul. kita bahagia, gitu ya. Dan thank you. Dan tadi ada Pak Edi tentang pajak ya. Jadi seberapa banyak kita yang menjudge tentang pajak? Oke, seberapa banyak dari kita yang ketika kita bilang oh pajak itu hanya menguntungkan A, B, C, D, akhirnya kita tidak dapat menerima kontribusi juga dari pemerintah. Oke ya, apakah saya freeze? Halo Coach Juanda, apakah saya freeze nggak ya? Jadi Coach Juanda yang lagi freeze ya? Oke, ya. Ya, thank you Pak Theo. Jadi seberapa banyak kita yang menghindari pajak? Karena kita menjudge segala sesuatu yang dijudge. Aman. Oh ya, aman. Aman ya? Oke. Jadi seberapa banyak ketika kita menjudge, kita tidak bisa menerima kontribusinya. Ketika kita tidak menjudge tentang pajak, kita bisa menerima kontribusi dari negara. Dan kontribusi dari negara itu bukan hanya melalui pikiran, bukan hanya tentang uang, tapi benar-benar kontribusi. Dulu mungkin tanpa sadar saya menjudge gitu kan, titik-titik lembaga gitu ya. Dan kemudian setelah saya melepaskan judgement saya mendapatkan proyek CSR untuk berkontribusi memberikan training pada lingkungan tertentu. Memberikan training, pelatihan, dan segala macam. Ternyata saya bilang, oh, Universe benar-benar sama sekali berkontribusi dengan cara yang luar biasa. Dan benar-benar yang orang yang saya temuin itu di luar daripada yang saya bayangkan selama ini. Sehingga saya bisa melihat sisi lain dari pemerintah, dari orang-orang pemerintahan yang mungkin selama ini saya judge. Jadi ketika saya menjudge, saya hanya radarnya ke sana. Saya tidak melihat radar yang lain. Dan ketika saya tidak menjudge, saya melihat apa adanya. Dari A sampai Z juga ada. Bukan berarti ini pikiran positif loh ini. No, saya melihat apa adanya. Dan ketika melihat apa adanya, A, B, C, D, dengan saya tidak menjudge, saya hanya tanya, hey, siapa yang dapat berkontribut untuk membuat Indonesia lebih baik lagi? Itu aja. Dan yang bersedia untuk berkontribut, ketemu sama saya. And then ketemu. Itu yang dibilang, apa yang kamu minta, tapi kamu nggak minta. Dan yang kita pikir kalau minta itu hanya uang. Dan terima kasih. Ketika kita meminta dari mengeluh, ketika kita meminta dari, aduh Tuhan aku kurang, percayalah Tuhan kasih lebih banyak lagi kurang. Tapi kalau kita meminta dari, terima kasih Tuhan, apalagi yang lebih baik, saya bahagia, gitu kan. Seperti misalkan, Coach Juanda, ayah saya boleh kita playing sesuatu? Ya. Yes. Ya, oke. Ini Papa dan saya anak gitu ya. Kita bermain ya sebagai anak dengan Bapak. Oke. Saya minta, "Pak, minta duit dong." 100.000. Buat apaan? Oke. Buat apa aja sih, Pak? Buat jajan. Jajan apa? Oke. Mau jajan coklat misalkan. Oke. Kira-kira Pak Juanda kasih nggak sebagai Bapak? Kalau aku kasih aja. Oke. Ya. Masih. Ketika Pak Juanda kasih, kira-kira kasihnya berapa? Saya mintanya 100 nih. Kira-kira dikasihnya berapa? Ya, ini lagi nge-lag. Jadi mungkin ayahnya saya lagi berpikir dulu dia mau ngasih saya berapa sebagai anaknya. Lagi tanya sama istrinya, Coach. Oh, lagi tanya sama istrinya, mau kasih Coach Vena berapa? Karena nge-lag kita ganti ayahnya Pak Theo. Oke. Okay. Aduh. Dikasih berapa Pak Juanda saya kira-kira sebagai anak? Ketika saya minta 100. Karena minta. Ya? Minta 100, kasih 100. Oke, kasih 100. Anggap aja kalau misalkan Pak Juanda kasih saya 50 deh. Karena saya minta 100, Pak Juanda kasih saya 50. Oke, kita playing yang pertama dulu. Saya ayah yang baik dong ya berarti ya. Iya, jadi anggap aja nih ayahnya lagi cuma kasih 50. Ketika saya terima 50 dan saya bilang, ya Universe pelit atau
ya Papa pelit. Kira-kira kalau saya besok-besok mau minta lagi, Pak Juanda ngasih nggak? Enggak. Nggak. Ya, so Pak Juanda itu seperti sama universe. Seberapapun yang dikasih sama universe, kalau kita bisa gratitude dan bersyukur, dan oke, universe, thank you. Apalagi yang bisa, apalagi yang mungkin, yang di luar daripada pemikiran saya, tapi dari energi gratitude, dari energi bersyukur. Dapat 50 bersyukur. Terima kasih, gitu kan. Papa, terima kasih, Papa baik deh, gitu kan. Papa besok aku minta lagi ya. Kira-kira papanya ngasih nggak? Papa Juanda. Ya. Ketika saya bersyukur dikasih 50, dan kemudian saya besok-besok minta lagi gitu. Papa baik deh, Papa baik banget. Boleh ya kalau besok minta lagi? Kira-kira hatinya senang atau enggak untuk memberi? Boleh. Ya. Ya, hatinya senang untuk memberi ya. So, ketika kamu, ini cuma ilustrasi aja. Jadi ketika kamu dengan berkelimpahan, kamu meminta dari energi berkelimpahan, dari energi gratitude, universe itu sangat abundance. Universe itu enggak kekurangan. Universe itu sangat luar biasa. Dari alam, dari laut, dari pohon, nggak berhenti. Dari kita gali ke tanah aja kita bisa nemuin berlian kok. Kita bisa nemuin emas, kita bisa nemuin segala macam ya, oil gitu kan. Apapun, universe itu benar-benar tidak terbatas gitu ya. Dan mengapa kita membatasi diri? Karena pikiran kita. Saya nggak punya modal, saya nggak punya ini. Pikiran kita lah yang membatasi diri kita untuk bisa menerima kontribusi dari alam, dari orang, dari siapapun. Oke, ya. Jadi ketika kita meminta dari rasa syukur, itu akan beda. Dan bukan ketika kita berdoa meminta dari Tuhan, dari kekurangan Tuhan, selesaiin aku punya masalah. Akhirnya kita hanya menciptakan masalah untuk diselesaikan. Besok, Tuhan saya punya masalah, selesaikan lagi. Kita hanya berfungsi dari program menciptakan masalah, dapat solusi. Menciptakan masalah, dapat solusi. Bagaimana kamu dengan berbeda? Hey, aku punya bisnis yang 500 tahun ke depan, bagaimana saya bisa menciptakan bisnis saya berkembang. That's totally different. Karena energinya adalah meng-create, bukan menciptakan masalah untuk diselesaikan, menciptakan masalah untuk diselesaikan. Oke, ya, mungkin jika dia mau bertanya. Atau Ayo teman-teman jangan malu-malu ya. Ya. Oke. Pajak Ispan kasih kontribusi untuk NKRI. Ya, ketika halo. kita ya. Ya, Coach Wanda. Nah, ini nge-lag saya punya internet. Yes, internetnya. Mungkin videonya dimatiin biar suaranya aja juga boleh mungkin, Coach Wanda. Waktu sekolah dulu, saya lagi sambil baca ini, waktu sekolah dulu mewajibkan ekonomi itu ada kebutuhan dan penawaran. Ya. Oke. Bagaimana kita menciptakan bisnis? Bisnis yang seperti apa yang kita mau kontribusikan untuk planet ini? Apakah kita senang untuk membuat orang semakin bahagia? Dan ketika tadi Pak Teo mengatakan, atau siapa yang mengatakan tentang financial freedom, ketika Bapak mengatakan saya menciptakan bisnis untuk mendapatkan financial freedom tanpa sadar, bahwa sadar Bapak percaya bahwa Bapak belum freedom. Jadi Bapak masih terikat bahwa saya belum bebas, saya belum menciptakan uang, saya belum mendapatkan uang seperti yang saya inginkan. Jadi fungsinya kita adalah dari sana. Oke? Dan itu membuat kita terikat bahwa saya nggak bebas, bukan berkelimpahan. Artinya saya kurang, karena saya belum mencapai freedom. Saya kurang. Ya, oke. Saya di sini untuk membuat Bapak untuk menyadarin aja. Oke? Menyadarin bahwa, hey, energi apa yang saya gunakan? Apakah saya selalu mengatakan saya kurang, saya belum cukup, saya belum mencapai target saya? Kan itu selalu dari energi kurang yang tanpa kita sadarin. Oke, bagaimana jika Bapak memfokus, jadi seberapa banyak hidup kita memfokuskan pada energi yang kurang, pada energi yang kita tidak mau, tapi kita menghabiskan pikiran, perasaan, emosi kita di sana. Yang kita inginkan apa? Berkembang,
bertumbuh, grow, expand. Oke? Dan bagaimana jika dengan grow, expand itu adalah mengenali satu titik, wow, thank you. And then what else? Apalagi? 1 titik, 2 titik, and then terima kasih. Apalagi? Jadi mau closing atau tidak closing, bagaimana kita berterima kasih? Oh, terima kasih. Bisnis apalagi yang diperlukan supaya saya bisa berkembang? Mencapai target atau tidak mencapai target? Terima kasih bisnis. Kamu mau kasih tahu saya apa? Apa yang saya hilang? Maksudnya saya tidak mendengar. Sebenarnya kamu mau kasih tahu saya apa? Kemana bisnisnya mau dikembangkan? Tanya pada bisnisnya. Bapak di Surabaya, kemana bisnisnya mau dikembangkan? Kemana tim saya perlu ditempatkan? Apalagi yang saya perlu tambahkan agar bisnis ini berkembang? Ya. Baru ada sudut pandang baru soal bisnis. Ya, bisnis itu adalah sesuatu yang joy. Bisnis ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga ketika Bapak posting sesuatu, yang orang lihat itu bukan tentang bisnisnya. Yang orang lihat adalah energi Bapak yang tertuang melalui bisnis itu dan ke media. Banyak orang di pasar kan yang jualan, tapi kenapa ada satu orang tertarik pada ini? Karena dia memiliki energi yang berbeda. Saya kalau ngelihat, oke, pernah lihat nggak produk yang simple aja, cuma logo doang? Saya nggak perlu mungkin sebut logonya, simple kan? Tapi orang tertarik. Nggak perlu banyak sekali cerita dan detailnya, tapi orang merasakan space. Nggak ada pemaksaan di situ. Yang ada adalah fun. Sesuatu yang menyenangkan di sana. Itu udah terlalu ruwet. Tambah flyer, isinya ruwet semua. Orang malas lihatnya. Bapak pusing, pasang flyer, taruh ke sana. Orang ngelihat pusingnya, bukan flyer Bapak. Oke? So, bagaimana kita fun? Sehingga bisa dikolaborasikan di media, mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari bisnis ini, dari produk kita, dari servis kita, dari jasa kita. Bukan sesuatu yang bikin mereka tambah sumpah. Ketika banyak sekali, aduh, mereka maunya yang menyenangkan. Udah stres, masih dikasih lagi yang sulit-sulit. Mereka maunya possibility, mereka maunya sesuatu yang plong, yang ringan, yang ease. Ketika beli makanan, gimana makanan itu bikin tambah happy, ya? Sehingga makanannya wow gitu kan, asik. Karena pernah dengar mungkin teman-teman, dan ini adalah bukan sesuatu yang ajaib, tapi kalau orang masak itu dengan happy, makanannya enak. Ketika masak nggak happy, makanannya nggak enak kan? Ya, jadi itulah kita. Bersediakah teman-teman untuk mengenalin bahwa energi teman-teman itu masuk ke dalam flyer, masuk ke dalam media. Di mana kita berada, vibrasi kita ada di mana-mana, di tim kita, di karyawan kita. Ketika kita drop, tim kita juga drop. Tim kita juga nggak bahagia, bisnis kita juga drop. Oke? Dan bersediakah kita untuk menjadi berbeda? Ketika semua orang drop, kamu tidak drop, tapi kamu menjadi berbeda. Hey, apa yang saya udah bisa syukurin orang bisnis? Udah sekian lama kok, thank you ya bisnis. Dan itu adalah kenyataan. Bapak sudah berapa tahun dalam bisnis ini? Dan seberapa banyak universe sudah memberikan kepada Bapak yang mungkin Bapak nggak kenalin. Coba kalau dilihat, oh thank you ya, aku bisa mengakalain anakku melalui bisnis ini. Sudah banyak karyawannya juga bisa memberikan nafkah sama keluarganya. Seberapa banyak berkelimpahan yang bisnis itu sudah saya berikan, yang saya belum terima dan saya nggak syukurin. Seberapa banyak karyawan saya yang nyapu, kalau nggak ruangan saya kotor. Mengenali kontribusi dari setiap orang, itu akan membuat energi di perusahaan kita akan lebih bertumbuh lagi. Oke, yep. Pak Uki, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Juanda, saya dikasih waktu berapa lama? Ya, aman, Coach. Sampai jam 9 masih bisa. Oops. Maafkan, nanti aku diomelin sama Pak Juanda. Enggak lah. Enggak. Kita santai, hari ini kita santai. Ya, Pak Uki. Lanjut Pak Uki. Ya, Coach, ini tadi pertanyaan tadi gimana? Halo? Ya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana kita menselaraskan hati dengan perkataan? Kan misalnya, karena seperti Coach bilang, kita bilang hati kita, wah harus ikhlas, harus positif. Tapi di mulut ini
kadang-kadang ya ngomel juga, sebel juga dan sebagainya ya mungkin secara refleks ya. Tapi kadang-kadang kita harus sabar, harus nerimo, harus memberi terus dan sebagainya gitu coach. Ya, thank you. Saya mengatakan bukan dari keharusan, tapi itu adalah pilihan. Coba Bapak bilang, saya harus. Nyaman atau tidak? Tidak, karena terpaksa. Yes. Berarti itu bukan pilihan yang berkesadaran. Ya, pilihan yang kesadaran adalah, jika saya terus berpikir seperti ini, apa yang akan tercipta? Jika saya berpikir dengan sesuatu yang berbeda atau merasakan sesuatu yang berbeda, kira-kira apa yang tercipta? Jadi sudut pandangnya agak dirubah dikit coach ya. Kalau misalkan di kelas saya akan mengajarkan tentang clearing statement untuk melepaskan energi yang udah stuck. Karena ini energinya stuck. Itu sebabnya dia repeat lagi. Dia akan menarik lagi. Energi kita udah keburu stuck ketika kita masih kecil. Ya, mungkin ya, jadi sebagian dari kita mungkin masih kecil dalam energi kekurangan akan uang, dalam energi membenci bisnis, kita hanya taunya adalah belajar, nanti kamu kerja. Sudah ditanamkan, sudah di-training seperti itu. Ya, dan itu kan udah cukup dalam. Ayo sekolah yang bagus, nanti kamu dapat kerjaan, dapat penghasilan yang bagus. Kita sudah di-training itu, kita nggak terbiasa udah di-training sesuatu yang berbeda. Kecuali orang tuanya pebisnis atau punya toko dan dia melihat ya, tapi kan jarang. Tapi kebanyakan dari kita kan masuk sekolah adalah untuk apa? Auki. Ya, so far untuk lebih ya, kalau secara ini sih supaya kerja ya, kalau secara umum gitu, supaya nanti lulus bisa dapat kerja, bisa dapat penghasilan lebih baik, berkehidupan lebih baik dan sebagainya. Nah, berarti tanpa sadar kita kan cuma di training untuk kamu sekolah untuk kerja. Ya. Ya. Jadi seberapa banyak kita yang takut untuk bisnis? Karena kita pikir kerja itu adalah sesuatu yang aman. Benar. Ya. Dan itu kayaknya memang seperti di program oleh keluarga juga. Kamu sekolah yang pintar biar gampang dapat kerjaan. Yes. Ya. Dan kita perlu melepaskan program ini jika dirasa itu melimit kita. Kalau tidak melimit, nggak apa-apa juga. Tapi kalau terasa limit, kita bisa melepaskan program itu. Ya. Oke, bersediakah teman-teman untuk melepaskan programnya? Ya, saya harus berikan, ya, bukan harus, Pak. Di sini ya. Ya. Kebiasaan. Oke, nggak apa-apa. Oke. So, semua kebohongan yang kita beli ketika kita masih kecil, saya akan melakukan clearing statement ya, Pak ya. So, semua kebohongan, rasakan aja energinya yang muncul. Semua kebohongan yang kita beli sejak kita kecil. Yang dimana kita ditanamkan, di training, dilatih untuk percaya bahwa kita sekolah untuk bekerja, untuk mendapatkan gaji yang baik. Bersediakah semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan semua program ini? Bersedia. Ya. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Online, Short, Voice, Beyond, dan semua program yang kita beli, yang kita percayai dari lingkungan kita, dari film, bahwa bisnis itu adalah sesuatu yang sulit, bisnis itu penuh dengan tanggung jawab, bisnis itu perlu modal besar, bisnis itu perlu persaingan, bisnis itu adalah mengambil keuntungan. Bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan? Bersedia. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Online, Short, Voice, Beyond, dan semua point of view kita tentang bisnis itu hanya untuk orang yang pintar bisnis, dan kita melimit dengan edukasi bahwa saya nggak pintar bisnis, nggak mungkin saya bisa bisnis. Bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan? Bersedia. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Online, Short, Voice, Beyond. Point of view siapa? Tentang harus pintar dulu dalam bisnis, dalam tanda kutip sekolah bisnis dulu baru pintar. Saya melihat banyak konglomerat yang tua-tua, mereka bahkan SD. Dan mereka bisa melakukan bisnis. Jadi apa itu bisnis? So, semua definisi kita tentang bisnis, dan semua definisi tentang kita, pendidikan, yang melimit kita untuk mengenali bahwa kita memiliki cara yang unik dengan bisnis kita pribadi masing-masing, dengan keunikan teman-teman masing-masing, terus semua yang melimit itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Online, Short, Voice, Beyond. Oke? Dan semua orang memiliki energi yang unik dalam bisnis. Semua orang mungkin bisa masak,
Tapi ada masakan tertentu yang punya energi tertentu, dan itu sangat so good, dan nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dan itu adalah bisnis. Karena kamu tahu, ketika kamu pegang masakan itu, dengan energimu, kamu menciptakan masakan yang luar biasa. That's your business. Ketika ada orang yang menawarkan asuransi, dia bukan menawarkan asuransi. Yang ditawarkan adalah possibility. Bagaimana jika teman-teman menawarkan kemungkinan? Hey, kemungkinan bisa A, B, C, D. Bukan menawarkan suatu ketakutan. Hey, kalau kamu nggak ini mati, kamu nggak ini begini. Bagaimana? Hey, apakah kamu... Oke, so ini ada possibility. Kamu bisa memberikan UP mungkin untuk orang yang kamu sayang. Bukan dari ketakutan. Saya nggak ada, anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan dari energi itu. Bagaimana dengan energi berbeda? Hey, kamu bisa kontribut untuk anak kamu karena sebagai rasa syukur dia hadir di dalam kehidupan kamu. Nah, thank you ya, kamu hadir dalam kehidupan saya. Ini adalah UP sebagai I love you. Cuma sebagai simbol, seperti kamu memberikan makanan atau apapun. Bagaimana jika kamu melakukan dari itu? That's different. Energinya totally different, bukan dari rasa takut, bukan dari judgment, tapi dari berkelimpahan. Dan kita bisa melakukan di semua aspek dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bisnis. Dan dari istri yang mendapatkan uang dari suami, bagaimana kamu bersyukur? Hey, thank you, Pak. Bukan lagi ngomel, aduh, dikurangin lagi jatah. Itu namanya gifting and taking, not gifting and receiving. Gifting and receiving adalah, wow, thank you, Pak. Dan ketika kamu bersyukur pada pasanganmu energinya bertumbuh. Itu adalah kontribusimu terhadap pasanganmu. Kontribusi yang bukan dari doing, bukan dari pekerjaan, tapi contribute itu yang kalau kita bilang doa. That's contribution. Mungkin kita nggak menghargai istri. Ya, dia enak-enakan duduk. Gue kerja keras. Bagaimana jika kita menyadarin ketika dia say thank you tapi tidak terucap? Dan kita menerima rasa syukurnya dia kepada kita, bisnis kita bertumbuh loh. Itu adalah kontribusi yang bukan hanya uang. Itu kontribusi yang melampaui uang. Kontribusi yang melampaui pekerjaan. Bukan melakukan. Oke? Bukan sekedar hanya melakukan. But dari energi ini apa yang akan tercipta. Dan kita bisa melakukan lebih besar lagi. Ya, mungkin mau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Semua langsung terpesona dengan ucapan dari Coach Vena gitu. Thank you. Ya, karena banyak dari kita akan melihat, aduh, anak itu kan, anak tambah banyak, tambah beban gitu ya. Tapi bagaimana jika, wow, coba kita cek kontribusi apa yang anak kita berikan dalam kehidupan kita yang kita nggak sadarin. Mereka nggak kerja, tapi ada kontribusinya yang membuat keuangan kita bertambah. Ketika kita mengenalin itu, wow, thank you. Dan itu kan terus-menerus mengalir. Terus-menerus. Dia tidak berhenti. Energi kasih sayang itu tidak berhenti. Energi itu kan bertumbuh. Oke, nah sekarang kembali pertanyaannya Pak Uki. Apakah saya mau dari kepahitan, membuktikan bahwa saya hebat, atau dari energi yang benar-benar kerjasama dengan siapapun dan apapun dengan rasa syukur? Saya nggak mengatakan yang kedua itu adalah yang benar atau yang baik. Tapi ya silakan aja dijalanin. Kan kita hidup untuk mengalami sesuatu juga. Oke? Ya. Ya. Dan bagaimana jika kita juga bisa berterima kasih kepada COVID? Pandemik. Nah, biasa kan orang bilang, lawan. Kalau saya kebalikannya. Apa yang kamu bisa syukuri dengan adanya COVID dan pandemi? Buat Coach Vena sendiri, apa yang bisa disyukuri dengan adanya COVID dan pandemi? Bukan tentang orang yang meninggal, tapi ya, apa yang kamu bisa syukuri? Omset meningkat. Ya, saya ngelihat ada bisnis. Kemudian tercipta komunitas kan? Ya, jadi banyak sekali hal-hal baru tercipta selama masa pandemi. Jadi selama masa pandemi saya bisa create satu game card. Jadi bagaimana cara melatih digital marketing
hanya melalui permainan kartu. Itu tidak akan tercipta kalau tidak ada pandemi. Ya. Terus iCommunity ini juga tercipta karena sebagai support kita terhadap para pebisnis-pebisnis yang terkena pandemi. Jadi kita ciptakan, kita kolaborasikan agar kita bisa sesama pebisnis bisa saling kolaborasi. Dan yang pasti ya bukannya jadi nggak bersyukur apa ya, gimana ya ngomongnya, di saat orang lain banyak yang kesusahan nyarinya ke saya gitu. Ya, kamu menciptakan peluang kan di sana, kemungkinan untuk mereka misalnya bukannya berbahagia atas penderitaan orang lain ya. Ya, dan oleh sebab itu saya gantikan, kebanyakan orang lawan, kebanyakan orang benci. Tapi kalau kita bisa melihat kontribusi apa dari pandemik dan tidak kita sadarin. Ketika kita mengenalin itu, kita akan menciptakan lebih besar lagi. Bukan tentang COVID-nya ya, tapi change-nya itu loh. Ya, saya bersyukur justru karena underneath keindahan apa di balik ini. Jadi ada satu kejadian pasti ada keindahan. Nah, keindahan apa yang belum kita terima? Keindahannya adalah aku bisa mengenal teman-teman di sini semua yang mungkin dimanapun gitu ya. Di mana-mana sekarang kita mudah sekali kan terkonek. Kalau dulu kita harus datang ketemu, kalau sekarang di mana aja. Ya, ini diakses sampai ke negara tetangga loh. Ya kan. Jadi kita bisa di mana aja, ke YouTube, kemana, dan kita bisa saling men-sharingkan. Jadi apa yang saya bisa syukurin? Keindahan apa di balik ini? Pandemi ini mengajarkan saya apa? Pandemi ini memberikan kontribusi apa yang saya nggak kenalin? Oke, jadi daripada kita lawan pandemik, mereka memberikan kita apa? Oke, bersediakah kita untuk choose more, untuk memilih lebih, gitu kan? Bukan tenggelam, tapi wow, ada keindahannya di balik dari semua itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada Coach Vena? Atau mungkin ada yang mau bertanya, Coach Vena nomor teleponnya berapa? Gitu kan? Atau Coach Vena gimana kalau mau belajar lebih jauh tentang akses barnya? Gitu kan? Siapa tahu gitu kan? Iya, thank you. Jadi sebenarnya justru thank you juga. Makanya gue bilang ada keindahan sedang terjadi. Kita juga diizinkan untuk memiliki kelas-kelas online Coach Juanda, bukan hanya bars itu baru yang kita memiliki kelas money, kita memiliki banyak sekali kelas lain, gitu ya. Dan ada beberapa orang yang mengikuti saya di kelas money, gitu. Banyak kelas yang utama saya bisa mengenal akses siapa. Miss Ron itu sering banget ikutin kelas-kelas saya yang online Pak Miss Ron. Gitu. Dan ada beberapa lagi di sini Mbak Dina ya. Mungkin bisa share sedikit apa ya pengalaman Mbak Dina selama mengikuti kelas aku. Mungkin kita belum selesai kelas maninya ya. Ya, coba mungkin bisa banyak banget sih Coach. Jadi akhirnya nggak melimit diri. Banyak yang bisa saya kerjakan. Jadi selain saya jadi pegawai juga saya ini lagi juga merintis. Jadi saya jualan juga di masakan. Makanya Coach kan sering bilang masakan itu kan benar-benar saya praktekkan. Jadi pada waktu saya masak itu benar-benar saya alirkan energi yang pernah disampaikan di kelas LBD itu loh Coach. Itu, oh ya, Living Bee. Ya. Ya, itu juga benar-benar ini sih nyampe juga gitu. Jadi orang-orang yang beli ke saya pun juga menyampaikan terima kasihnya itu nyampe gitu loh energinya. Terus juga ke anak saya kebetulan juga jauh kan. Jadi kalau saya kangen gitu diajarkan sama Coach Vena juga kan, saya alirkan energi itu. Akhirnya nyambung juga. Jadi mereka akhirnya juga kayak kemarin disampaikan juga tentang ini di kelas embodiment kalau nggak salah ya. Itu disampaikan dirimu dulu yang dijadikan nomor 1 nanti nggak exclude jadinya include. Dan benar, ternyata setelah saya seperti itu, saya baru tahu juga kenapa anak-anak saya, suami saya lebih care, nggak susah diatur, terus mereka juga gampang sekali. Ternyata seperti itu. Jadi kalau bisa di list tuh banyak sekali. Ini hanya banyak sekali. Padahal belum. Ini masih ini ya, buat saya ikutnya berjalan. Ya telebook aja kan.
Iya. Belum ketemu langsung, belum ikut akses bars juga belum. Jadi masih ketemunya lewat online aja. Itu aja udah banyak sekali yang ini. Dan energinya setiap coach pas kelas energi itu benar-benar terasa gitu. Benar-benar terasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih sudah praktek ya. Tadi mungkin sedikit dari yang Bu Dina mengatakan tentang bagaimana kita dengan tubuh. Jadi ketika kita mulai merawat tubuh kita, lingkungan kita merawat tubuh. Jadi kebanyakan dari kita nggak peduli sama tubuh kita. Kita lebih peduli sama orang lain, gitu kan? Anak kita, terus suami kita lagi menjudge dia. Kok kamu nggak lakukan ini, kamu nggak lakukan ini. Nah, ketika kita stop untuk menjudge siapapun dan kemudian kita mulai, hey body, kamu mau apa? Dan mulai kita berdialog. Body mau apa? Body mau pakai pakaian apa, body mau makan apa. Ketika kita berdialog sama dalam diri, dan kita mulai memperhatikan diri kita dan tubuh kita, anak-anak di sekeliling kita juga mulai memperhatikan tubuhnya loh. Itu yang dibilang kita walking talking. Ketika kita mulai peduli sama diri kita, universe juga akan memberikan lebih banyak lagi. Ya. Karena kita nggak menggunakan energi kekurangan atau judgment gitu ya. Makasih Bu Dina untuk the sharing. Ya. Mbak Ningsi, saya mengikuti kelas Coach Vena, maaf kamera off, banyak kemungkinan yang muncul, pokoknya wow di kelas-kelas sukses. Thank you. Ya. Ya. Menambah kesadaran pada diri. Dan saya cuma mau sharing bahwa kelas Pelekol itu bukan saya mengajar, tapi saya memberdaya kalau teman-teman itu keren. Saya hanya menyadarkan bahwa teman-teman itu keren. Dan kita menggunakan power-nya kita untuk menciptakan untuk jadi lebih keren. Karena kamu sebenarnya adalah keren. Oke? Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau lanjutin dulu nih tentang penjelasan tentang iCommunity-nya. Ya, silakan. Dan sekali lagi, terima kasih Coach Wanda, terima kasih teman-teman semua, dan teman-teman keren. Jadi, apa yang kita bisa ambil dari sesi hari ini, dan terima kasih sebelumnya. Ya. Oke, thank you Coach Vena. Nanti kita lanjut lagi ya setelah ini ya. Yes. Oke, jadi buat teman-teman ya yang mau mempunyai akses untuk mengatasi 3 masalah yang di awal tadi saya sebutkan, ya kita lanjut. Jadi bagaimana jika ada cara murah dan mudah mengembangkan network bisnis dan profesi Anda bahkan berpotensi ya hingga 2 kali lipat. Oke, sebentar saya. Oke. Nah, teman-teman memperkenalkan iCommunity. Ya, iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital ya, tempat para pebisnis berinteraksi untuk memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Ya, nah 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama adalah valuable community, ya. Yang kedua adalah quality leads. Yang ketiga adalah low cost. Oke. Nah, valuable community adalah teman-teman akan memiliki akses untuk bernetworking, ya, serta mempunyai akses learning dan akses contributing, ya. Jadi akses learning ini adalah kita belajar seperti ini setiap hari Kamis, ya. Sedangkan akses contributing nanti teman-teman juga bisa menyuarakan ide ataupun ilmu-ilmu teman-teman di dalam sebuah aplikasi kita, ya. Nah, terus kalau quality leads, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan lead customer baru, ataupun lead reseller baru, ataupun lead customer retention. Ya. Yang ketiga adalah low cost. Low cost ini Anda nggak perlu ngiklan di sini, nggak perlu ribet, dan nggak perlu keahlian khusus. Ya. Nah, siapa sih yang cocok untuk bergabung di komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi ataupun network. Yang kedua, para yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target para pengusaha. Yang berikutnya, para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, dan mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional dalam industri properti, insurance trainer, distributor, finance, dan lain-lainnya yang ingin memperluas network, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan variasi produk sehingga saling tercipta ya antar pebisnis yang punya barang
dan reseller yang memang lagi membutuhkan talent, ya, tenaga ahli di bidang digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain. Dan para professional trainer yang ingin membangun personal branding. Nah, 3 aktivitas di dalam iCommunity ini apa saja? Yang pertama access learning, kedua adalah connecting, terkoneksi, dan yang ketiga adalah terciptanya peluang-peluang baru, opportunity, ya. Nah, jadi access learning, connecting, dan opportunity ini itu kita rangkum menjadi satu aplikasi, teman-teman, ya, aplikasi digital, namanya adalah Social Connect iCommunity. Nah, aplikasi ini bisa di-download kita juga ada weekly gathering seminar on Zoom seperti ini. Jadi setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis kita ada seminar seperti ini, teman-teman, ya, gratis, ya, acara seminar setiap hari ini gratis dan terbuka untuk siapa. Karena ini bagian dari tadi visinya iCommunity pada teman-teman sekalian, ya. Mau teman-teman member ataupun tidak member, silakan, ya, gratis. Nah, seperti apa sih platformnya? Saya akan kasih lihat teman-teman, platformnya seperti ini kurang lebih. Oke, saya share dulu. Nah, ini teman-teman, jadi ada iCommunity seperti ini, ya. Teman-teman tinggal klik di dalamnya, kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih sama seperti Facebook dan lain-lain, teman-teman, ya. Ada Anda bisa posting seperti itu. Dan yang membedakan dengan Facebook adalah kita akan memperkenalkan setiap member baru yang daftar, ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah daftar, silakan lengkapi nih foto-fotonya nih. Supaya apa? Supaya member-member yang lama juga bisa melihat, ya. Kalau seperti ini kan member lama nggak akan tertarik dengan teman-teman gitu. Tapi kalau dikasih foto yang bagus, foto yang keren, kasih profilnya yang keren, begitu oh ternyata bagus, orang bisa follow. Jadi teman-teman bisa terkoneksi, ya. Dan kemudian teman-teman juga bisa berinteraksi di news feed-nya. Jadi orang-orang yang teman-teman follow, teman-teman bisa lihat di sini dan bisa lihat postingan-postingan. Dan kita sangat mengencourage bahwa yang diposting di sini harus yang positif. Jadi kita filter, jangan sedih gitu ya, yang aneh-aneh, yang energi negatif nggak ada ya. Jadi kita akan filter mungkin postingannya adalah postingan yang positif. Dan juga di sini nanti ada channel di mana tempat teman-teman bisa melihat seluruh rekaman-rekaman yang ada ataupun yang telah kita lalui ya di iCommunity ini. Mulai dari awal iCommunity ini berdiri, setiap minggunya kita akan update rekaman-rekaman ada di aplikasi YouTube-nya iCommunity itu adalah ini teman-teman. Bentar. YouTube-nya iCommunity ya. Jadi YouTube-nya iCommunity teman-teman bisa subscribe juga. Nah, ini buat teman-teman yang belum menjadi member kan teman-teman belum bisa mengakses tuh aplikasinya. Teman-teman bisa melihat rekaman-rekamannya di YouTube-nya iCommunity.id ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh semua rekaman-rekamannya, silakan diakses ya. Free, it's free. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita juga sudah punya rencana pengembangan aplikasinya ya ke depannya ya. Nah, tapi pengembangan aplikasi ini juga tentunya butuh dana teman-teman ya, dan aplikasi ini semuanya masih dibiayain mandiri ya. Jadi belum ada investor ya. Jadi buat teman-teman yang mau menjadi investor, welcome, monggo kalau mau membiayai pengembangan aplikasi ya. Nah, jadi teman-teman, gimana sih akses komunitas ini? Nah, tadinya kita berpikir bahwa supaya orang yang bergabung di dalam komunitas ini juga lebih serius ya. Kita tadi berawal rencananya kita investment fee untuk menjadi member itu di angka 1.680.000 untuk 12 bulan membership ya.
Nah, tetapi kita pikir kalau angka 1.600.000 ini itu nggak semua orang mampu ya. Nah, tapi kita ingin memberikan dampak lebih gitu. Padahal 1.680.000 ini juga bisa dibilang murah banget ya. Saya banyak ikut komunitas, ada yang bayarnya ratusan ribu, ada yang bayarnya jutaan, bahkan ada yang bayarnya puluhan juta pun saya masuk. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan network yang berkualitas. Nah, kita pikir teman-teman, ya udahlah kalau gitu 1.680.000-nya kita nggak usah kasih semua. Ya, artinya kita tanggung 90%-nya. Ya, jadi biaya pengembangan aplikasinya kita nggak bebankan kepada teman-teman. Ya, kita nggak bebankan kepada teman-teman. So kita kasih diskon 90%. Jadi teman-teman cukup biaya servernya aja. Ya, karena aplikasi itu kan butuh server teman-teman, butuh hosting. Dan hostingnya itu kita juga bukan yang sembarangan, kita hostingnya di AWS, Amazon Web Service, dan itu mahal banget. Nah, jadi teman-teman patungan ya, ini 168.000 ini bukan buat saya, ya 168.000 ini buat bayar server, ya buat saya sih nggak cukup teman-teman kalau segitu, ya kalau bayar saya lebih dari itu. Oke, nah jadi teman-teman bisa patungan bayar servernya aja itu sebesar 168.000 untuk 12 bulan membership untuk bisa mengakses, berusaha terus-menerus teman-teman untuk menghidupkan ya, kita berusaha untuk menghidupkan interaksi di sana. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah menjadi member, silakan ya manfaatkan sebesar-besarnya aplikasi yang sudah kita buat teman-teman ya. Nah, gimana cara daftarnya juga? Teman-teman bisa minta link registrasi kepada orang-orang yang mengundang Anda ya. Jadi iCommunity ini adalah sebuah komunitas berdasarkan invitation only. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ya. Kita juga mau sebagai filter sehingga orang yang masuk ke dalam komunitas kita minimal sudah ada yang kenal ya. Jadi nggak ujuk-ujuk siapa dia, nggak tahu gimana karakternya, tiba-tiba masuk ya. Jadi kita juga pengennya seperti itu. Kalau teman-teman nggak ada yang ngundang atau teman-teman dapat dari link broadcastan gitu, dari broadcast di broadcast lagi, ya nanti bisa hubungin saya atau misalnya nanti bisa ke Coach Vena, bisa ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, nanti kita bisa kasih link registrasinya. Ya, demikian teman-teman pengenalan tentang iCommunity ya. Jadi semua adalah free will, nggak ada paksaan ya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan gabung. Kalau nggak masalah ya. Teman-teman tetap bisa mendapatkan manfaatnya ya. Bisa mendapatkan ilmunya. Terus juga minggu depan kita akan ada lagi ya. Sebentar saya buka dulu ini. Jadi untuk minggu depan event kita itu teman-teman, sebentar. Oke. Jadi minggu depan saya kasih pengumuman sekalian. Minggu depan ya, acara kita 12 Agustus sama jamnya 19.30, kita akan membahas tentang customer experience ya in pandemic era bersama narasumber Pak Galatia Chandra. Beliau adalah Head of Strategic Management System di Kalbe Internasional ya. Dan it's free teman-teman ya. Teman-teman bisa mengikuti acara minggu depan dengan menggunakan link yang sama ya, link yang sama yang teman-teman pakai dengan hari ini. Jadi link dari iCommunity itu jangan di-delete teman-teman ya. Itu link wajib setiap hari Kamis ya. Jadi tanpa pemberitahuan pun ya, setiap Kamis 19.30 teman-teman pencet link tersebut, teman-teman akan bisa belajar di iCommunity dan it's free. Oke. Nah, jadi itu adalah pengumuman untuk minggu depan teman-teman ya. Sekalian ada brosur-brosur saya. Sekalian promosi. Oke. Nah, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi kepada Coach Vena ya, kita mungkin masih ada berapa waktu Coach, bebas. Coach Vena masih bisa berapa lama? Tergantung kalau jika ada pertanyaan, kalau jika tidak ada kita bisa tutup gitu ya. Jadi oke, teman-teman yang untuk menemukan saya, teman-teman bisa menemukan di Facebook. Saya biasanya kadang-kadang spontan kalau untuk mengadakan kelas. Oke, jadi wajib follow ya, follow Facebook-nya Coach Vena ya, follow Facebook-nya Coach Vena kalau mau dapat informasi tentang kelas-kelas
yang diadakan oleh Coach Vena ya, karena Coach Vena adalah tadi ya dadakan. Jadi Facebook saya dulu ada 2. Jadi yang pertama itu Vena Wijaya dan kemudian di hacking. Kemudian yang saya buat yang kedua Vena Wijaya Desk Facilitator gitu ya. Jadi ada fasilitatornya gitu ya. Jadi thank you sekali lagi Coach Wanda dan teman-teman. Jika ada yang memiliki pertanyaan silakan. Coach Wanda, saya mau tanya satu tadi. Ketika linknya jangan dihapus itu link Zoom-nya atau apa? Link Zoom ya, Zoom kita setiap hari Kamis itu selalu pakai yang sama. Jadi Karena ini kita sama bikin ya? sebagai kita pakai recurring. Oke, ya. Jadi Zoom link-nya itu sama ID-nya ya? Ya, selalu sama. Ya, thank you. Jadi saya mengundang teman-teman, ayo gitu kan, create more. Jika ini bisa bertambah, kenapa enggak gitu kan? Tadi dengan link ini, dengan adanya kebersamaan, apa yang akan tercipta untuk bisnis kita dan untuk Indonesia? Ya. Apakah saya freeze? Oke, ya. nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Coach. Nah, jadi enggak. Internet saya hari ini lagi nggak benar ya, karena hari ini kan hujan dari seharian tuh, dari siang sampai sore ya, hujan besar ya. Jadi kayaknya internetnya juga kedinginan, jadi freeze. Ya. Nah, jadi butuh kehangatan ya. Ya, butuh kehangatan. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya undang teman-teman untuk buka mic-nya ya, kita buka mic-nya dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Terima kasih. Terima kasih. teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Juanda dan semuanya. Terima kasih Pak Juanda. Terima kasih Coach Thank you Vena semua ya. dan Coach Juanda Thank you semuanya untuk menerima dan hadir di sini. Thank you. Oke. Dengan demikian, maka acara ILC pada malam hari ini telah berakhir, teman-teman. Dan room akan saya close dalam hitungan 3, 2, 1. Thank you, Juanda. Thank you See you minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.